Baik, terkait penafsiran ayat-ayat jihad yang benar. Ayat-ayat jihad, qital atau perang memang terdapat di dalam Al-Quran. Ayat-ayat tersebut dipahami dan diamalkan dengan baik oleh Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya. Lalu bagaimana kita hari ini memahami ayat jihad atau qital? Banyak orang keliru memahami ayat-ayat tersebut. Kekeliruan itu membawa mereka pada tindakan keliru dalam bentuk penyerangan dan kekerasan terhadap orang-orang atau pihak yang bahkan dijamin keselamatannya dalam Islam. Mereka melalui aksi ekstremisme, terorisme, atau propaganda jihad untuk memusuhi pihak-pihak yang tidak boleh disakiti dalam Islam. Syekh Muhammad Ali As-Sabuni, pakar tafsir dan hukum Islam, mengatakan bahwa perang, jihad, atau qital memiliki ketentuan dalam syariat yang mengatur siapa yang berkewajiban perang, siapa yang berhak mengumumkan perang, siapa yang harus diperangi, siapa yang tidak boleh disakiti dalam peperangan, apa yang tidak boleh dirusak saat perang, dan situasi seperti apa yang mengharuskan kita berperang. Dengan memahami ketentuan tersebut, tentu kita tidak akan keliru dalam memahami dan bersikap terhadap ayat-ayat Al-Quran dan hadis terkait perintah jihad, qital, atau perang. Adapun ketentuan tersebut ditarik kode etik jihad, qital, atau perang dari Al-Quran. Salah satunya Quran Surah Al-Baqarah ayat 190 dan 194. Praktik, ucapan, dan pemahaman Rasulullah SAW dan para sahabatnya dalam konteks perang. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa qatilu fi sabilillahi alladhina yuqatilunakum wa la ta'tadu innallaha la yuhibbul mu'tadin. Perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kalian, tetapi jangan melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Surah Al-Baqarah ayat 190. Syekh Muhammad Ali As-Sabuni mengatakan jihad, qital atau perang adalah jalan darurat dan alternatif terakhir. Jihad atau perang bukan bertujuan untuk menumpahkan darah, memperoleh rampasan perang, atau penghancuran tempat ibadah non-muslim, dan sebagainya. Jihad atau perang merupakan jalan terakhir untuk menghapus kezaliman, memberantas penganiayaan, dan kelompok musyrikin yang melanggar perjanjian sosial politik dengan umat Islam. Ini bisa dilihat dalam tafsir Rawi'ul Bayan, karya Syekh Ali As-Sabuni, jilid 2 halaman 381. Adapun surah Muhammad ayat 4 yang memerintahkan pembasmian orang-orang kafir dan sebagainya hanya berlaku untuk lawan di medan perang saja. Sedangkan orang yang menghindar dari peperangan tidak boleh dibunuh atau diperangi, sebagaimana amanah surah Al-Baqarah ayat 194. Oleh sebab itu, barang siapa yang menyerang kalian, maka seranglah dia setimpal dengan serangannya terhadap kalian. Quran surah Al-Baqarah ayat 194. Walhasil, Islam meski membolehkan jihad, qital atau perang sebagai jalan darurat yang harus ditempuh, tetap membawa nilai-nilai kemanusiaan, kasih sayang, atau rahmatan lil alamin.